Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Alia Jihad dengan NIM A2102000036. Di sini saya akan membuat video tentang pandangan, tantangan, dan perencanaan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Pandangan saya untuk pembelajaran pasca pandemi COVID-19 menggunakan metode pembelajaran pemanfaatan TIK dalam Student Centered Learning atau SCL dengan strategi flipped class yang dikombinasikan dengan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Student Centered Learning atau SCL dapat dikatakan juga sebagai tempat siswa belajar dalam kelompok dan secara individu untuk mengeksplorasi masalah menjadi pihak yang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung dan tidak hanya menjadi penerima pengetahuan yang pasif. Sedangkan flipped class adalah metode pedagogik yang menukar urutan kuliah dengan aktivitas atau tugas siswa di luar kelas. Pembelajaran diselenggarakan melalui rekaman atau streaming video dan disimak di luar kelas. Sedangkan tugas diselesaikan di dalam kelas. Problem Based Learning atau PBL adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata. Proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan dan laporan akhir. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Alasan saya memilih metode itu karena 1. Pelajar diberi kesempatan untuk berinteraksi lebih dengan sesama pelajar atau dengan dosen tentang pokok pembahasan yang sedang dihadapinya. 2. Pelajar atau mahasiswa harus mengerjakan sesuatu atau sesuai dengan materi yang sedang dipelajarinya. 3. Pembelajaran yang berpusat pada pelajar, di mana proses dan pengalaman belajar diatur dan dikontrol oleh pelajar atau mahasiswa sendiri. 4. Metode yang membuat pelajar dari berbagai macam latar belakang bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran secara umum. 5. Mendorong anak-anak untuk berinisiatif dan tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. 6. Mendorong anak-anak untuk membangun keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, kompromi, dan mendengarkan. 7. Siswa dapat belajar dari berbagai macam jenis konten pembelajaran, baik dengan menggunakan video pembelajaran, buku, maupun belajar dari website. 8. Siswa dapat mempelajari materi pembelajaran yang telah diberikan guru dengan kondisi dan suasana yang lebih nyaman, sehingga kemampuannya dalam menerima materi pembelajaran lebih maksimal. 9. Siswa memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari materi pembelajaran di rumah sebelum guru memulai kegiatan pembelajaran di kelas. Tantangan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. 1. Hubungan batin antara anak didik dengan guru menjadi dingin karena mereka tidak pernah saling sapa dan bertatap muka secara langsung selama 1 tahun. 2. Peserta didik yang pasif dalam kegiatan pembelajaran karena di masa pandemi guru hanya sekedar memberikan materi dan interaksi terbatas. 3. Peserta didik sulit memahami suatu permasalahan. 4. Peserta didik tidak akrab dengan teman sekelas. Perencanaan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Perencanaan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 adalah peserta didik dalam menerapkan metode pembelajaran pemanfaatan TIK dalam Student Centered Learning atau SCL dengan strategi flipped class yang dikombinasikan dengan metode pembelajaran problem based learning atau PBL dengan tujuan untuk mendorong peserta didik lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Peserta didik tidak hanya menjadi penerima pengetahuan yang pasif pada metode ini dapat mengatasi permasalahan peserta didik yang pasif dalam kegiatan pembelajaran karena di masa pandemi guru hanya sekedar memberikan materi dan interaksi terbatas.
Metode ini juga menerapkan sistem berkelompok sehingga dapat mengatasi permasalahan peserta didik yang sulit memahami suatu permasalahan dan peserta didik yang tidak akrab dengan teman sekelas. Metode ini juga menerapkan interaksi antara guru dengan murid secara langsung yang dapat mengatasi permasalahan hubungan batin antara peserta didik dengan guru yang dingin karena mereka tidak pernah saling sapa dan bertatap muka secara langsung selama 1 tahun. Setelah ini akan ada video lebih lanjut mengenai penerapan pembelajaran dengan metode pembelajaran pemanfaatan TIK dengan Student Centered Learning atau SCL dengan strategi flipped class yang dikombinasikan dengan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Ada tugas nih. Selamat. Iya, coba buka linknya. Tugas apa ya? Oh, itu tentang jurnal umum. Tadi ada tugas dari Bu Guru suruh merangkum jurnal umum. Kembali lagi bersama saya Anissa Rizky di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa gagal dan manufaktur. Di video kali ini saya akan menjelaskan. Selamat pagi murid-murid. Pagi, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, salah satu silakan pimpin doa. Doa mulai. Selesai. Kita akan mulai pembelajarannya. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Di sini kalian akan melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Sebelumnya, apa yang kalian pahami tentang jurnal pada akuntansi perusahaan jasa dari video yang telah Ibu kirim? Izin menjawab, Bu. Jurnal adalah suatu kegiatan perusahaan melakukan analisis transaksi keuangan perusahaan dengan memberi nama akun atau perkiraan yang muncul akibat transaksi keuangan tersebut, dan setiap transaksi keuangan harus mempunyai bukti transaksi keuangan. Baik, jadi jurnal berarti perkiraan yang muncul akibat dari transaksi keuangan. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Ibu sudah mengirim soal transaksi di grup kelas kalian. Silakan lakukan pencatatan jurnal umum dari transaksi yang telah Ibu berikan dan berikan analisisnya. Pengerjaan secara berkelompok. Jika sudah selesai, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Selama kegiatan diskusi, siswa dapat mencari referensi lain. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ini, Bu, di sini ada transaksi dibeli alat-alat kantor secara kredit. Jika pembelian secara kredit, apakah mengurangi kas, Bu? Tidak, jika kredit tidak mengurangi kas, tetapi menambah utang karena pembelian itu belum dibayar. Baik, Bu, terima kasih. Silakan perwakilan salah satu kelompok mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Silakan maju salah satu. Jadi begini, Bu, pada tanggal 2, Tika menyetorkan uang 500.000 sebagai modal awal ke rekening bank atas nama Tika Salon. Transaksi yang timbul adalah kas debit, modal, dan kredit. Apakah ada yang ditanyakan hasil dari yang saya bacakan tadi? Saya izin bertanya,
Pada tanggal 27, pembelian perlengkapan kenapa menambah utang? Jadi begini, karena pada tanggal 27 terjadi pembelian perlengkapan secara kredit, maka perusahaan belum membayar dan menimbulkan utang. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi itu, akun harta bertambah masuk sisi debit dan berkurang masuk sisi kredit. Dari kesimpulan yang telah Ibu sampaikan, pertanyaannya, contoh akun harta terdiri dari apa saja? Apakah ada yang tahu? Menjawab, Bu. Akun harta terdiri dari kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain, Bu. Bagus, jadi kesimpulan dari materi ini adalah akun timbul sesuai dengan transaksi yang terjadi dan setiap akun mempunyai saldo normal yang masing-masing yang perlu kita perhatikan. Sekian video dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.